Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mama Zai. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, lagi ngapain bun hari ini? Dimulai dengan apa aktivitasnya? Sekarang lagi ngapain? Semoga kalian tuh gak bosan nonton video aku. Kegiatan ibu rumah tangga mulai dari masak, budgeting, mengatur keuangan, dan lain-lainnya. Nah, sembari masak aku tuh mau sharing sama teman-teman, sekedar cerita-cerita aja. Sehubungan dengan sekarang tuh lagi sering banget ya kayaknya tuh aku tuh lihat di berita-berita kayak ibu rumah tangga mengakhiri hidupnya karena kelilit hutang, dan rata-rata itu biasanya hutangnya pinjol. Karena emang sekarang tuh gampang banget kalau kita tuh mau ngajuin pinjaman-pinjaman gitu. Dan lagi-lagi balik ke diri kita ya teman-teman, supaya kita tuh lebih berhati-hati dan ingat nggak semua hal yang kita mau tuh harus kita punya. Jadi kita tuh harus tahu batas cukup kita. Intinya tuh gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman di luar sana yang kalau memang sudah terlanjur, memang ada banyak hutangnya gitu kan, aku nggak mau nyebut hutang deh, nggak enak soalnya aku sebutnya itu amanah, jadi semacam tanggung jawab yang emang harus kita selesain gitu. Jadi kalau memang ada teman-teman di luar sana yang punya amanah dan harus diselesaikan, semangat terus, jangan putus asa, banyakin sabar dan terus berdoa, tetap berpikir positif ya teman-teman, karena setiap apapun masalah yang dihadapin itu pasti ada solusinya. Karena balik lagi, Allah tuh ngasih kita cobaan, Tuhan yang Maha Esa itu mengasih kita cobaan itu tidak lain dan tidak bukan karena kita itu emang sanggup ngadepinnya. Jadi jangan putus asa dan terus semangat, sembari untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Di sini aku ada beberapa tips dan trik cara supaya kita tuh bisa melunasi dan menyelesaikan amanah kita itu. Jadi sedikit cerita dulu tuh, aku juga punya amanah. Pak suami tuh ngambil pinjaman ke bank karena ada kebutuhan keluarga. Jadi ya udah, kita tuh pas di pertengahan jalan qadarullah emang lagi cobaannya, ekonomi tuh menurun. Waktu suami baru berhenti kerja dan baru merintis jualan juga, jadinya ya udah. Jadi itu menjadi pembelajaran juga buat aku sama Pak suami bahwa namanya uang amanah seperti itu tuh enaknya cuma di awal aja, dan di saat mungkin kita ngambil cicilan itu ekonomi kita lagi baik, dan qadarullah di saat kita berjalannya waktu ternyata kita lagi diuji dengan ekonomi, kita nggak pernah tahu kondisi kita, nggak pernah tahu apa yang bakal kita hadapi ke depannya. Jadi itu cuma sekedar untuk pembelajaran. Alhamdulillah kita bisa memetik hikmahnya. Oke, lanjut, ini sedikit tips dari aku gimana cara menghadapi pas kita lagi di posisi itu. Yang pertama yang harus kita lakuin itu fokus untuk melunasi amanahnya. Jadi kebanyakan dari kita tuh kalau misalnya lagi kebentur atau kepepet gitu, biasanya kita berusaha untuk mencari lubang yang baru gitu ya, untuk menutupi lubang yang lama. Sebenarnya itu tuh bukan solusi ya teman-teman, justru malah membuat kita tuh semakin pusing dan semakin diuber-uber ya kalau bahasanya gitu. Jadi kan kalau misalnya tahu sendiri kalau kita tuh urusan masalah uang sama manusia itu gak ada habisnya. Jadi solusi dari aku, fokuslah terhadap hutang yang ada dulu, jangan ditambah lagi. Usahakan untuk kita tuh terbuka sama pasangan kita, suami, apalagi kalau kita tuh ibu rumah tangga yang biasanya cuma terima uang dari suami, karena kan yang mencari itu kan Pak suami ya. Kalau kita nggak jujur, nggak terus terang sama Pak suami ya gimana toh bakal ketemu solusinya gitu. Jadi ngomong dulu terus terang dengan Pak suami kalau memang beliau itu tidak mengetahui bahwa kita punya amanah selama ini. Apapun konsekuensi dan resikonya, yang penting kita tuh minta maaf dulu dan jujur dulu. Dan kalau memang itu tuh amanah yang diambil atas kesepakatan bersama, ya udah bersama-sama lah untuk mencari solusinya, bukan untuk menambah lubang yang baru lagi. Tips yang kedua, jual aset yang ada. Jadi kalau teman-teman di rumah tuh masih ada barang-barang yang masih ada nilai jualnya, coba dijual aja dulu. Mana tahu itu cukup untuk menutupi separuh, atau mungkin bisa juga untuk melunasi, bisa jadi. Jadi kita tuh ngelepasin dulu kemelekatan kita terhadap barang yang mungkin kita sayang untuk ngejualnya. Gak apa-apa, yang penting fokus kita itu untuk menyelesaikan amanah ini dulu ya teman-teman.
Tips yang ketiga, kalau memang tidak ada lagi aset atau barang yang bisa kita jual, semisalnya nih ada beban kita yang misalnya ada beban kredit berupa barang, gak apa-apa kita lepasin aja atau kita kembalikan ke pihak kreditnya. Kan kadang ada tuh misalnya kita kredit motor atau barang terus kita menunggak terus harus ditarik, ya udah nggak apa-apa, ngomong aja baik-baik. Sepengetahuan aku sih nggak apa-apa kalau kita ngebalikin barangnya dan ngomong kalau kita emang udah nggak sanggup untuk bayarnya lagi. Dicoba aja teman-teman, ngerasa sayang nggak sih udah nyicil, udah beberapa bulan nyicil dan tinggal ngelunasin sisanya aja. Kalau memang itu tuh mau buat beban untuk kita, ya mending kita lepasin aja teman. Insya Allah nanti bakalan ada rezekinya setelah semua amanah kita itu selesai ya teman-teman. Atau mungkin bisa diganti dengan barang yang lebih murah. Misalnya beban kredit kita itu ada motor gitu. Memang kalau kita ekonominya sedang menurun, ya udah nggak apa-apa dilepasin aja. Terus atau bisa kita over kredit gitu, boleh juga kita jual. Nah nanti sisa uangnya kita bisa gunain untuk beli motor second atau motor bekas untuk menyambung langkah kita ya teman-teman. Karena kalau memang nggak ada motor, nggak ada kendaraan, itu juga nanti kan kita nggak bisa kemana-mana, malah menghambat aktivitas kita juga. Enggaknya itu bisa mengurangi beban cicilan kita untuk per bulannya ya. Lanjut tips yang keempat, tambah pemasukan ya teman-teman. Bisa kita tuh menambah pemasukan. Misalnya Pak suami kan udah kerja, kita di rumah, ya bisalah sembari jualan makanan. Kalau nggak bisa ngelapak, belum ada modalnya, mulai aja dari rumah dulu. Karena kan sekarang zamannya zaman online, jadi bisa aja kita jualan makanan sebisa apa yang kita bisa. Bikin makanan yang bisa kita bikin ya. Atau kalau memang teman-teman di rumah tuh ada kendaraan atau misalnya masih punya anak kecil nggak bisa ngelapak dan nggak jago juga jualan online, bisa jadi bikin kue atau makanan sarapan pagi dititipin ke warung-warung atau makanan-makanan ringan yang bisa dititipin ke toko-toko terdekat. Itu juga bisa lumayan ya teman-teman. Nah, tips berikutnya itu adalah ubah mindset kita. Jadi kalau selama ini misalnya kita tuh memenuhi keinginan kita atau sesuatu yang kita butuhin itu dengan cara kredit atau cicil, kita ubah mindset kita ya teman-teman. Kalau nggak nyicil, nggak punya. Jadi kebanyakan dari kita tuh punya mindset seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita lebih bijaksana mengelola keuangan, lebih bijaksana untuk evaluasi budget kita, insya Allah tuh tahu gimana takaran cukup kita ya. Dan kita tuh biasain untuk ngebeli sesuatu itu yang sesuai dengan kemampuan kita, semampu kita aja. Jadi kita tuh menabung, dan uang tabungannya itu tadi misalnya kita kepengen beli motor, kalau memang kita nggak mampu beli cash yang baru, ya beli aja yang second atau yang bekas. Yang penting fungsinya itu masih sama dan masih bisa dipakai ya teman-teman. Jadi kadang tuh kita tuh lebih gengsi gitu ya, gengsi kalau mau beli motor bekas, gengsi kalau beli barang bekas gitu. Padahal kalau memang kita mampunya segitu, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal sebenarnya apa yang dipandang dan yang dilihat orang itu hanya di luarnya saja, dan yang tahu ketenangan dan kebahagiaan itu hanya diri kita. Jadi tinggal bagaimana diri kita menciptakan suasana tenang dan damai dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak ada cicilan, nggak ada beban, itu justru malah lebih tenang dan nyaman. Alhamdulillah semenjak aku dan Pak suami sepakat untuk merubah mindset dari segala sesuatu hal tuh, kalau kita pengen beli sesuatu itu kalau bisa cash dan nabung dulu, lebih sabar gitu. Nah beranjak dari situ, mengapa alasan kami juga memilih untuk mengontrak rumah dibandingkan untuk mengambil perumahan KPR. Banyak banget teman dan saudara mungkin yang menanyakan hal ini, dan inilah alasannya, karena kami tuh ingin lebih tenang dan lagi berusaha agar kami bisa memiliki rumah tanpa cicilan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya teman-teman, amin. Karena jujur aku tuh orang yang mengedepankan kewarasan dan ketenangan hati. Jadi aku tuh gak mementingkan harus punya ini, punya itu, tapi hati aku tuh gak tenang dan pikiran aku tuh semrawut setiap hari karena memikirkan cicilan.
Jadi buat teman-teman di rumah, mulailah perlahan untuk merubah mindsetnya. Jadi jangan amanah itu atau cicilan itu menjadi suatu kebutuhan dan suatu keharusan. Belajar untuk membeli sesuatu dengan cara menabung dulu dan bersabar dulu. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur terlilit amanah itu, semoga bisa segera diselesaikan, bisa segera dipertemukan dengan jalan keluarnya, dan semoga kedepannya itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dalam menyikapi sesuatu gitu. Aku mohon maaf banget teman-teman, aku tuh nggak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua. Kita semua di sini cuma saling sharing aja, saling berbagi. Dan teman-teman di rumah yang punya cerita dan pengalaman yang serupa atau ada hal yang mau kita bahas bareng-bareng bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, dan like dan komen serta subscribe kalian tuh sangat berarti buat aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan Allah dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video aku berikutnya, dan jangan bosan-bosan untuk nonton di channel aku ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.